Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Bagus Pratama. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas akhir ulangan akhir semester, yaitu membuat video tentang pembelajaran atau materi yang sudah diajarkan dalam mata kuliah manajemen sekolah. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan membawakan materi yang membahas tentang sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, pengertian dari sarana dan prasarana. Sarana pendidikan merupakan semua fasilitas, semua peralatan, dan semua perlengkapan yang digunakan dalam proses belajar dan pembelajaran di sekolah, atau yang bisa dibilang dalam proses pendidikan. Nah, itu semua bisa dibilang seperti ruang kelas dan juga seperti apa aja yang di dalamnya. Lalu berikutnya adalah pengertian dari prasarana. Nah, prasarana pendidikan sendiri adalah fasilitas yang mendukung jalannya proses pendidikan dan juga mendukungnya tidak secara langsung atau bukan yang secara langsung dipakai dalam proses pendidikan. Nah, untuk contoh-contohnya dari sarana dan prasarana adalah yang pertama, contoh dari sarana adalah seperti merujuk pada alat atau benda yang secara langsung mendukung yang digunakan untuk dalam proses pendidikan. Contohnya seperti buku, meja, komputer, alat tulis, bahkan kendaraan juga termasuk dari sarana dalam proses pendidikan. Lalu peralatan olahraga, itu semua yang tadi saya sebutkan adalah termasuk dari sarana pendidikan yang mendukung secara langsung dalam proses pendidikan. Lalu berikutnya adalah contoh dari apa saja sih dari prasarana yang dimaksud. Nah, di sini prasarana merujuk pada fasilitas atau infrastruktur yang menjadi penunjang utama, yaitu penunjang utama dari berlangsungnya kegiatan, tetapi biasanya tidak digunakan secara langsung karena sifatnya memang tidak mendukung secara langsung atau sebagai penyokong dari sarana dalam proses pendidikan. Nah, apa saja di contohnya? Nah, contoh-contohnya adalah dari prasarana. Yang pertama, gedung. Nah, gedung di sini yang dimaksud adalah gedung sekolah. Nah, di sini gedung tidak dipakai langsung karena gedung adalah tempatnya kita menaruh, kita menempatkan dari sarana-sarana untuk menunjang proses pendidikan kita. Lalu yang kedua ada jalan raya yang tentu saja untuk kita akses ke tempat pendidikan atau untuk kita berproses pendidikan yang dipakai oleh kendaraan operasional untuk membantu berjalannya pendidikan. Lalu ada juga lapangan olahraga, jaringan listrik, dan juga saluran air. Bahkan saluran air termasuk kepada prasarana untuk menyokong secara tidak langsung proses pendidikan. Nah, tadi sudah dijelaskan apa sih sebenarnya sarana dan prasarana, dan juga sudah dijelaskan jenis-jenisnya dan juga contoh-contohnya seperti apa sih sarana dan prasarana. Setelah ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih pentingnya sarana dan prasarana ini. Nah, bagaimana kok sarana dan prasarana bisa berperan penting? Karena sarana dan prasarana yang memadai bisa mendukung pengeluaran atau pembelajaran yang efektif dan juga dengan sarana membantu penyampaian materi dengan prasarana menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Tentu saja lingkungan yang nyaman dan tempat yang mendukung itu akan mendukung semua proses pembelajaran agar lebih efisien, lebih efektif, dan siswa juga tidak akan bosan dengan suasana yang sangat suram atau suasana yang tidak mendukung. Itu semua bisa menghasilkan dari luaran pendidikan agar hasilnya lebih baik dan efisien. Nah, pengelolaan yang baik penting untuk mencapai tujuan dari proses pendidikan. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya?
Nah, tujuan dari proses pendidikan kan secara umum adalah untuk mencapai hasil para siswa untuk menjadi yang terbaik, mencapai hasil terbaik dan juga menerima ilmu yang dengan efisien. Nah, semua prasarana dan sarana yang mendukung serta suasana kelas yang baik itu bisa menciptakan harmoni kelas yang membuat siswa-siswa lebih semangat dan mereka lebih mudah menerima materi dan pembelajaran. Nah, berikutnya ada aspek apa saja sih yang termasuk dalam pengelolaan sarana dan prasarana? Nah, untuk aspek yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan di sini yang dimaksud adalah kita merencanakan sarana apa saja yang dibutuhkan ke depannya, sarana apa saja yang akan mungkin diperlukan oleh siswa-siswa, baik secara individu ataupun secara global semua satu sekolah, itu semua ada perencanaannya baik secara biaya, baik secara kuantitas dan juga tentu saja kualitas dari sarana dan prasarana yang akan disediakan. Semua itu termasuk kepada perencanaan. Nah, berikutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan tentu saja setelah kita mempunyai fasilitas dan prasarana, kita harus memelihara agar bisa terjaga dan juga tidak selalu mengubah atau memperbaharui agar bisa mengelola dana dalam sekolah juga lebih efisien. Dalam pemeliharaan tersebut, kita selalu mengecek kualitasnya. Apakah kualitasnya masih layak pakai? Apakah masih perlu perbaikan? Atau bahkan perlu penambahan dari sarana dan prasarana. Lalu, untuk aspek yang berikutnya ada penggandaan. Penggandaan di sini yang dimaksud adalah untuk memenuhi kuota jumlah batas minimal atau menambah kuota batas minimal agar semua sarana dan prasarana bisa terbagi secara merata. Nah, berikutnya adalah penggunaan dan penghapusan. Maksud dari penggunaan dan penghapusan, kita harus mengecek selalu apakah semua sarana dan prasarana sudah bisa digunakan dengan baik, apakah masih berfungsi dengan baik, apakah semua siswa dan guru bisa memanfaatkannya dengan baik, apakah mereka semua bisa memanfaatkannya dengan sesuai dengan fungsinya, itu termasuk dalam penggunaan. Nah, yang terakhir adalah penghapusan. Penghapusan di sini yang dimaksud adalah kita memilah apakah ada sarana dan prasarana yang mungkin kualitasnya sudah jelek, mungkin sudah perlu upgrade ke versi yang lebih baik, atau apakah perlu mengubah dengan penghapusan ini agar bisa diperbaharui kepada lingkungan yang baru dan bisa membuat siswa belajar lebih nyaman lagi. Semua itu termasuk kepada aspek yang termasuk prasarana dan prasarana sekolah. Lalu selanjutnya, apa sih tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana? Nah, untuk tujuan yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Tentu saja dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, kita harus mengelola dengan lebih baik, mengelola dengan yang paling efisien, mengelola dengan semua sumber daya yang ada dan dikaitkan dengan semua penggunaannya agar lebih fungsional dan tidak terbuang atau tidak terpakai sehingga semuanya sia-sia. Lalu untuk yang selanjutnya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tentu saja sarana dan prasarana yang memadai bisa membuat lingkungan belajar lebih kondusif. Apalagi kelas yang nyaman, kelas yang tidak panas, kelas yang tidak bising, semuanya adalah idaman dari siswa-siswa karena mereka dalam belajar memerlukan fokus dan konsentrasi yang tinggi sehingga menciptakan kelas yang kondusif dan berlingkungan baik adalah suatu tujuan yang paling utama dari pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah. Lalu untuk yang terakhir adalah untuk memastikan kesiapan operasional. Sebelum kita melakukan operasional, ada yang namanya kita pengelolaan terlebih dahulu, yaitu mengevaluasi atau yaitu menganalisis apakah semua sarana dan prasarana sudah siap dipakai, apakah semua sudah layak pakai, apakah semuanya sudah sesuai dengan fungsinya yang akan dipakai. Semuanya termasuk kepada
meningkatkan atau memastikan kesiapan operasional dari sarana dan prasarana di sekolah. Nah, itu semua sudah termasuk apa saja yang merupakan faktor penting atau apa saja yang bagian penting dari materi ini. Lalu kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan fungsional semuanya, karena di dalam pengelolaan yang baik, pengelolaan yang efisien bisa menciptakan kelas yang kondusif di mana semuanya akan berpengaruh kepada jalannya pendidikan, jalannya proses pendidikan, dan bagaimana para siswa menyerap ilmu yang didapat, karena semuanya mempengaruhi dari mentalitas, psikologi dari siswa, dan mereka bisa menambahkan niat karena mereka mempunyai fasilitas yang mencukupi sehingga pendidikan berjalan lebih lancar lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.